Serangan Rusia ke Ukraina kembali memakan korban jiwa. 2 orang tewas dalam serangan yang terjadi di kota pelabuhan Odessa. Informasi selengkapnya dalam Jendela Dunia beserta informasi jelang konklav pemilihan paus baru pada 7 Mei mendatang. Serangan Rusia melalui pesawat nirawak atau drone kembali melanda kota pelabuhan Odessa, Ukraina. Akibat serangan ini 2 orang dilaporkan tewas dan 15 lainnya luka-luka. Serangan yang terjadi Kamis dini hari waktu setempat ini menghancurkan gedung hunian bertingkat tinggi, infrastruktur sipil, sebuah sekolah dan sebuah supermarket. Petugas tangkap darurat Ukraina mengevakuasi sejumlah warga dari gedung hunian yang menjadi sasaran drone. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata tanggal 8 Mei selama 72 jam. Namun ditolak oleh Ukraina karena menilai langkah Putin adalah untuk menipu Amerika Serikat. Apalagi Putin tidak memberikan rincian mengenai gencatan senjata. Rabu kemarin, Amerika Serikat dan Ukraina telah menandatangani perjanjian pemberian akses kepada Amerika Serikat terhadap sumber daya mineral Ukraina. Perjanjian tersebut diyakini dapat memungkinkan bantuan militer berkelanjutan terhadap Ukraina. Ukraina sendiri tengah dilanda kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan mengurangi dukungan dalam negosiasi perdamaian dengan Rusia. Perjanjian ini muncul pada saat kritis dalam perang antara Rusia dengan Ukraina yang telah berlangsung selama 3 tahun, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin frustasi dengan kedua belah pihak. Warga Kiev dan anggota keluarga tentara Ukraina yang hilang dalam perang bereaksi atas kesepakatan mineral antara Amerika Serikat dengan Ukraina dengan perasaan yang campur aduk. Mereka umumnya gembira dengan kabar tersebut karena hal itu merupakan jaminan keamanan bagi Ukraina. Namun di sisi lain mereka ingin mengetahui isi perjanjian secara lengkap dan mereka prihatin karena sumber daya alam Ukraina dijadikan alat tawar-menawar. Ukraina tidak memiliki perlindungan penuh serta bergantung pada negara lain. Para kardinal memang tidak berkampanye untuk jabatan paus, namun dalam konklav selalu ada calon terdepan yang disebut papabile. Mereka adalah para kardinal yang dinilai memiliki kualitas untuk menjadi paus. Selain sejumlah nama seperti Kardinal Matteo Zuppi, Kardinal Peter Edo, Kardinal Luis Antonio Tale, Kardinal Robert Sarah, dan Kardinal Pietro Parolin, ada sejumlah nama kardinal lain yang menjadi papabile. Mereka adalah Kardinal Mark Ule asal Kanada yang telah berusia 80 tahun. Ule dinilai lebih konservatif daripada Paus Fransiskus. Kardinal Reinhard Marx, 71 tahun asal Jerman. Reinhard Marx telah menjadi uskup agung Munchen dan Freising, salah satu keuskupan paling terkemuka di Jerman. Selain Marx, ada pula Kardinal Christoph Schönborn yang juga berasal dari Jerman. Schönborn sendiri yang berusia 80 tahun adalah uskup agung Wina, Austria, dan murid dari Paus Benediktus. Kardinal Anders Arborelius, 75 tahun. Dia adalah kardinal pertama yang dipilih di wilayah utara Eropa di Skandinavia. Arborelius adalah kardinal asal Swiss yang menjadi kardinal di Swedia. Kardinal Robert Prevost, 69 tahun, kelahiran Chicago, Amerika Serikat. Namun usia Prevost yang relatif muda dapat menjadi faktor yang merugikan jika para kardinal lainnya tidak ingin memilih seorang paus yang mungkin akan memerintah 2 dekade lagi. Dan terakhir adalah Kardinal Pier Battista Pizzaballa yang juga masih relatif muda yaitu 60 tahun. Namun demikian Pizzaballa tetap menjadi favorit karena banyak pengamat Vatikan Italia yang ingin melihat seorang Italia kembali menduduki jabatan paus setelah 3 paus terakhir adalah non-Italia. Sidang konklav untuk memilih paus yang baru akan dimulai pekan depan dan untuk pertama kalinya dalam 46 tahun terakhir, Vatikan tidak memesan jubah baru untuk kepala gereja yang baru, setidaknya dari 2 penjahit kepausan yang paling terkenal, yaitu Ranieri Mancinelli dan penjahit gerejawi Gamarelli. Biasanya Vatikan memesan 3 jubah untuk paus baru, 1 berukuran kecil, 1 ukuran sedang, dan 1 ukuran besar untuk mengantisipasi siapa paus yang akan terpilih. Namun demikian, Ranieri Mancinelli yang membuka toko jahit gereja di dekat Vatikan sejak tahun 1960-an tetap membuat 3 jubah putih sederhana dengan gaya Paus Fransiskus yang tidak dihias untuk berjaga-jaga. Sementara Gamarelli yang telah membuat pakaian untuk para pastor, uskup, dan kardinal sejak tahun 1978 tidak mau berspekulasi. Hal ini disampaikan oleh Lorenzo Gamarelli yang merupakan generasi ke-6 dari toko jahit Gamarelli. Laporan dari media Italia menunjukkan bahwa Vatikan mungkin sudah memiliki banyak pilihan dan menghormati pesan mendiang Paus Fransiskus tentang keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Mahkamah Agung Korea Selatan hari Kamis membatalkan pembebasan kandidat presiden dari Partai Demokrat Lee Jae-myung dalam kasus pelanggaran hukum pemilu. Sebelumnya, Lee yang memenangkan nominasi dari oposisi liberal hari Minggu lalu menjadi favorit untuk menang. Meskipun tidak jelas apakah Pengadilan Tinggi Seoul akan mengeluarkan putusan baru bagi Lee sebelum pemilu tanggal 3 Juni, hal ini akan menjadi bahan bagi para pesaing politik Lee dari Partai Konservatif untuk melakukan serangan politik.